Udah ya? Oke. Nafas dulu, asik. Ini kita kapan mulainya ya? Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Genjit si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, tapi kali ini kita bukan nge-review film, kita bakal ngebahas film yang bentar lagi tayang di bioskop yang berjudul Pusaka. Nah, nanti editor ngedit di sini ada pusakanya nih, sama di sini juga. Nah, jadi biar banyak kerjaan editornya ya. Nah, di sini kita sudah mengundang beberapa case yang gue yakin pasti lo udah gak bakal asing. Karena gue sendiri seneng banget hari ini. Karena case-nya tuh favorit gue lah gitu kan. Yang pertama itu ada Kak Sahila Hashim. Halo Kak. Tuh salah lagi. Iya. Sorry. Ulang. Sorry. Sahila Hisham. Sorry. Maaf. Kalau Hashim, tapi ada bener ya? Oh, bener. Itu Hashim kali ya, say. Tapi Hashim tuh nama kakek aku. Oh iya, tadi maksud aku Gak ngarahnya usah ke diulang, sana. aku yang benerin aja. Dia tahu nama kakek lo. Oh, iya. Ya, jadi dia tuh udah cari. Udah riset dulu. Tadi Iya, udah pas di riset. Google udah riset dulu. Nah, ya kalian pasti tahu lah Kak Sahila ini kan udah sering main FTV, udah sering main film dan sebagainya gitu kan. Tapi kita ngundang salah satu case lagi nih, yang kalau lo nonton series Joko Anwar, Nightmare and Daydream, pasti di episode 1 lo pasti ngeh kan. Itu karakter yang dari tua jadi muda. Siapa lagi kalau bukan Mbak Uli. Hai. Uli siapa? Hayo namanya. Iya lagi. Uli siapa? 5. Uli kan ada beberapa artis di 3, Indonesia. 2. Uli Triani. Ini nyolin banget. Cuma tadi udah mau jawab itu, cuman kayak daripada salah lagi ya kan. Oke. Ini kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Hostnya kurang brief. Ayo lanjut. Sebenarnya syuting apa sih guys? Mbak Uli, di sini kan kita mau tanya-tanya nih soal film Pusaka sama Mbak Sahila. Mau nanya. Kakak ya kan tadi kita udah berjanjian kakak gak sih? Kan Kenapa? tadi kakak kan panggilnya. Oh iya Oh lagi. iya, maaf. Kakak. Kak Uli sama Kak Sahila. Ya. Aku mau nanya-nanya nih soal film Pusaka. Ini kalau boleh jelasin premisnya tentang apa sih Kak? Mulai dari aku ya, nanti kalau aku berhenti Kak Uli lanjut ya. Kita selalu janjian gitu. Jadi ceritanya Pusaka ada sekelompok orang Oke. yang mau ngebangun villa jadi museum. Nah, di dalam villa tersebut ada banyak benda-benda pusaka, makanya mau dijadiin museum. Dan ternyata salah satu benda pusaka itu punya kutukan. Oke. Dan salah satu orang di kelompok ini tidak sengaja mengaktifkan kutukan itu yang menyebabkan malapetaka untuk semua yang ada di sini. Oh, boleh di-spill gak siapa yang aktifin kutukannya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Oke. boleh. Kalau kalian penasaran nonton film Pusaka tanggal 18 Juli Belum. 2020. Boleh belakangan dulu. Nanti diulang lagi. Oh iya dah. Kita Oke. ulang itu kayak sekitar 235 kali lah selama tayangan ini biar semua apal. Iya. 18 Juli. Ya. Baik. Supaya ini syuting paling agak lain sumpah. Agak lain Mbak. filmnya Buki dong yang kemarin. Oh iya benar. Mbak, ini kan jujur gue udah nonton trailernya juga. Kakak. Oh iya. Iya. Sorry kebiasaan. Kak Uli sama Kak Sahila. Iya kakak. Aduh. Aku kan udah nonton trailernya. Terus ya interest sih, bagus sih. Dari trailernya sih Enggak sangat. dong, kalau interest kayak interest sih aku gitu, kayak semangat Interest dong. banget gitu, Oke. nggak pakai sih. Interest Oke. banget gitu. Kalau interest sih Kita itu jadi enggak, keburu itu enggak ya. interest. Interest banget, sumpah. Kemarin trailernya tuh bagus banget, Kak. Nah, aku mau nanya dong, Kak Uli sama Kak Sahila kok tertarik nih join sama project ini, kenapa? Kalau dari aku, pertama aku tertarik dengan karakternya Mayang. Mayang seorang arkeolog. Terus udah gitu aku suka sama skripnya. Dan aku belum pernah di-direct sama Mas Rizal Mantovani. Jadi aku kepengen banget. Lumayan cita-cita aku dari dulu. Tapi susah gak, Kak? Maksudnya kan Apanya? biasanya kan main FTV terus. Ya sebenarnya ada beberapa kali main film juga kan. Cuman ini film horror yang kinda different maybe. Sebenarnya kalau misalkan dibilangin susah tuh, kalau di compare sama FTV sama film,
FTV tuh persiapannya lumayan cepet banget gitu. Oh, Tapi kalau film persiapannya tuh enak, ada pendalaman karakter, kita nyari background karakter kita lumayan matang persiapannya. Jadi sebenarnya lebih puas karena persiapannya lebih matang itu di film. Di film ya. Kalau Mbak Uli sendiri gimana? Kak Uli sendiri gimana? Kalau aku untuk milih film tuh udah pasti ceritanya. Ceritanya. Iya. Gak apa-apa, jadi juga oke kan. Kamu suka gini, Iya, masih ceritanya kamu suka. Nah, kalau film tuh udah pasti ceritanya kan. Kita baca dulu ceritanya, and then karakternya juga kan. Dan kebetulan kan di karakter ini juga karakter yang belum pernah aku mainin. Oh. Jadi pas ngeliat, wow ini kayak aku mau banget gitu, ini suka. And then juga sutradaranya kan Rizal Mantovani. Terus teman-teman mainnya juga menyenangkan. Terus production house-nya juga kita udah nggak asing lagi. Maksudnya pasti produksinya juga oke gitu. Jadi nggak punya alasan untuk nggak join di project ini. Jelas ya MVP ya. Tapi Mbak, aku kan nonton trailer Kakak. kan. Terus di situ, Kakak. oh ya, Kauli. Aku kan nonton trailernya. Itu Kauli agak serem kan di situ kan. Nggak apa-apa, bisa serem juga nggak apa-apa. Justru kan bener ya Enggak, kalau gue. seremnya dikit aja soalnya kan hasilnya cantik kan sebenarnya. Allah. Nah, terus kayak pendekatannya susah nggak Kak dari segi koreografinya Kak atau gimana? Kan loncat-loncat tuh sampai kayak terbang deh setahu aku itu. Iya, maksudnya sebetulnya aku justru suka sih yang kayak gitu. Jadi waktu pertama kali di lock untuk film ini tuh casting directornya bilang ke manajer aku kalau ini Uli pasti bakalan capek banget loh gitu. Terus manajer aku kayak, ya nggak apa-apa, dia tuh atlet kok. Terus gue kayak gitu. Dan tapi memang justru itu buat aku malah menyenangkan gitu, yang apa adegan-adegan loncat, lari, terbang gitu. Malah justru kan karena belum pernah kan, jadinya juga seru banget. Malah aku jadi seneng gitu, nggak capek, nggak yang aduh ini capek banget nih, aduh ini malah nggak gitu. Pas syuting tuh ada biru-biru gitu atau? Ada tentu saja. Banyak ya Kak? Iya, aku yang inget gak sih yang Lumayan aku, rusuh soalnya ya gerakannya ya. Nggak, soalnya tuh aku kan jadi misalnya ada beberapa adegan yang memang harus dilakukan, terus kayak beberapa kali terus aku kayak nggak bisa lagi, sakit. Aku cuma bilang gitu sama Pak Rizal gitu. Tapi sebelumnya tuh aku kayak gitu. Tapi karena aku semangat banget kan nggak kerasa tuh. Terus sekali, 2 kali, 3 kali aku kayak Energinya habis taunya dia. Ternyata sakit gitu. Tapi nggak sampai yang, maaf ya, mungkin kayak sampai ngeluarin darah gitu. Enggak dong, enggak. Darah bohongan. Yang Coy. Darah beneran. Jangan Lagian Mas Rizal juga enggak, kita safety banget Iya, kok. safety Ini banget, nomor safety satu, banget. safety banget. ada stuntman juga. Ada stuntman. Terus udah gitu kalau misalkan emang adegan yang harus lompat atau gimana gitu, emang dijagain banget, pakai kasur lah apa segala macam. Tapi kalau Safety dari banget. Kak Sahilanya sendiri ada adegan yang mirip-mirip Kak Uli? Sebenarnya enggak seheboh Kak Uli, tapi koreografi seperti itu pun juga pengalaman baru sih untuk aku gitu. Aku sebelumnya pernah syuting horor, tapi memang ya yang lebih ke drama gitu, enggak yang ada adegan action seperti ini gitu. Jadi kayak kalau ditanya kesulitan, aku lumayan kesulitan di situ sih sebenarnya gitu. Tapi untungnya Mas Rizal sendiri bantu aku banget gitu. Aku diarahin banget, terus sama latihan sama tim stuntman-nya juga. Ya aku ngeliat Mas Rizal kelihatannya baik sih waktu itu. Pernah ikut screening kan, terus ya ada beberapa wawancara kelihatan lah kayaknya orangnya baik ya. Iya, menyenang. Maksudnya Mas Rizal itu sangat bisa diajak diskusi gitu. Jadi kayak Mas Rizal, aku tuh boleh gini nggak ya nanti di scene ini. Terus dia mikir kan, gue tahu dia gitu. Atau enggak kayak Mas Rizal, aku kasih pilihan. Sandra tuh mendingan gini apa gini ya di scene ini gitu. Dia kayak yang kayaknya ini aja Deli. Soalnya nanti kalau misalnya yang ini dia jadi looknya jadi konyol gitu misalnya. Jadi dia sangat terbuka sekali untuk diskusi gitu. Jadi sangat menyenangkan kerja sama Mas Rizal. Yang bagian-bagian kakak, misalkan kayak banyak adegan actionnya gitu-gitu juga bentuk request dari Kauli juga atau gimana? Jadi kan aku tuh punya stuntman, stuntman-nya Sandra kan. Nah ada beberapa adegan, aku nanya kan, apa next scene-nya gitu, next scene-nya ini gitu. Itu stunt Koli gitu. Oh apa adegannya gitu, itu yang fighting. Loh kenapa nggak gua gitu? Gila. Yang Gila. gue tuh yang mana ya? Yang sama Buki.
Oke yang sama Buki. Terus kayak aku nanya kan, coba gimana koreonya gitu. Terus diliatin kan sama standable aku gini. Ya udah oke gue aja gitu. Kayak latihan. Bisa kan? Bisa. Ya udah akhirnya aku yang gitu. Pokoknya ada beberapa kali kayak gitu. Aku kayak aku aja gitu. Malah aku yang gitu. Iya. Karena adrenalinnya tinggi sekali kan. Jadi ada adegan dipukul di kepala di sini nih. Ego. Nah aku kayak nggak apa-apa aku aja aku gitu totalitasnya asik kayak Anaknya nggak demen boleh, disiksa. Uli. Nggak boleh Uli nggak boleh Ya karena itu muka Kak Uli juga nggak kelihatan. iya dan itu kayak mukanya nggak kelihatan jadi ya udah nggak usah gitu. Aku suka sih dari beberapa cerita dari Kak Uli sama Kak Kak Saila ya. Maksudnya karakternya tuh unik, tapi boleh nggak kayak ceritaan lebih detail kayak Nggak boleh. apa yang bener-bener kayak wah ini karakter gokil banget, karakternya si Sandra sama Mayang gitu. Apa yang paling kalian suka? Kalau yang aku suka dari karakter Mayang karena kayak di film Pusaka tuh memang dia lumayan ketemu sama orang-orang baru gitu. Tapi dia bisa bantu teman-temannya untuk memecahkan masalah. Oh. Asik. Gue mau ngasih tahu tapi kayak lumayan mikir kayak nggak mau Takut terlalu spoiler. Sebetulnya lebih ke yang aku suka sih karena aku belum pernah mainin karakter kayak gini Dan terus challenging banget, banyak actionnya, banyak maksudnya perpaduan antara emosi dan fisiknya luar biasa sih. Iya. Gitu. Aku mau nanya ke Kak Saila, itu yang Chris itu apa namanya? Krisna itu bener Mukti. Krisna. Krisnya itu ada isinya nggak? Krisnya yang kita pakai di lokasi syuting. Iya, itu pertama itu deh. Kalau ada isinya tuh kita nggak tahu sih ada atau enggak. Cuman kemarin tuh pas lagi ngobrol sama Buki juga. Jadi Buki tuh sempat ngobrol sama anak art kan. Jadi si anak artnya tuh ngasih tahu gitu pas lagi kita mau tag gitu ada satu kris yang dikeluarin. Nggak tahu ya, aku lupa lagi krisnya yang mana. Jadi itu baru dikeluarin gitu dari tempatnya. Terus itu kayak masih ada minyak apalah nggak tahu minyak apa gitu. Terus kata anak artnya, iya ini emang sengaja diambil udah lama dari gudang, udah lama banget nggak dipakai dan diambil untuk syuting Pusaka. Jadi emang ada yang properti tapi ada yang beneran juga. Tapi kalau ada isinya kita nggak tahu ya. Iya ya, nggak tahu. Tapi kalian sendiri percaya nggak sih sama benda-benda gitu? Aku percaya lagi. Aku Maksudnya percaya. karena di Indonesia itu kan banyak sekali ya kita dengar cerita. Jadi karena cerita itu banyak banget, jadi aku kayak oh ya ini kayak memang benda-benda apa ya, benda-benda tua gitu, benda-benda pusaka tuh sepertinya ada yang ada isinya gitu. Iya aku percaya sih karena kalau misalkan ya benda pusaka tuh kayak misalkan contohnya Kris tuh sebenarnya kayak Kris Fung- buat bayar ya. Iya, Curious. Iya kalau misalkan Kris tuh bisa dijadiin pajangan interior gitu-gitu kan, tapi juga ada orang yang menggunakan itu juga jadi benda sakti gitu. Makanya kayak tergantung aja sih mau diisi atau enggaknya. Biasanya di siapa sih kalau kayak gitu? Sebab Biasanya tuh kalau misalkan yang aku tahu ya yang diisi gitu tuh penunggu ya gitu nggak sih? dibaca-bacain dulu, entah nanti krisnya dibawa ke gunung apa bertapa Iya. gitu-gitu. Kalau enggak Jadi sakti gitu kan. iya ada juga yang dapat krisnya dari gunung apa Iya setelah terus kayak yang apa diambil dari dalam dari gitu tanah ya. gitu Maksudnya ya dia muncul gitu ya. Gunung Percaya nggak Kawi percaya gitu-gitu. sih, Tapi karena emang beneran ada Kak, aku pernah kayak emang ngedenger Iya aku dengar cerita juga kayak gitu. Jadi temen kayak, aku ngeliat gitu. oh aku nggak, kalau lihat belum pernah. Nah Kak, aku mau nanya, dari sekian banyak film horor, film Pusaka ini menurut aku bisa dibilang agak berbeda dari film-film horor lainnya. Yang aku lihat ya, pada umumnya agak jarang lah gitu kan mengambil tema benda keramat kayak gini-gini. Apa yang ngebedain film Pusaka ini sama film horor lainnya? Gore-nya sih, Oh iya, gore-nya. Ini gore banget filmnya. Gore banget. Kekeras apa ya? Sadis. Iya sadis, banyak dark. And very Iya, tadi intense. intens Very banget. intense dari pertama sampai terakhir. alright.
boleh kasih tahu nggak ke penonton kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton film Pusaka? Karena gore, bloody, yucky. Oke. Iya, Yaki itu apa sih, banget Kak? Yaki itu apa sih? Yucky tuh Oh. yucky karena kayak emang banyak darah banget di mana-mana gitu. Aduh, nggak bisa lagi gue. Tapi Iya. nggak apa-apa, aku tetap nonton Makanya kalau nggak? misalkan Iya. nonton kayak harus ada yang dipeluk deh. Ah. Gitu. Kakak minggu kosong. Aduh, aku lagi sibuk promo Oh, gitu. Kalau dari Kak Uli, kenapa harus Iya, nonton film Pusaka? karena ini filmnya gore banget. Kita nggak akan dikasih nafas dari pertama sampai terakhir ya. Very intense. Pasti kalau yang suka banget sama film-film yang gore, yang sadis, yang berdarah, yang Sadis, yang kejam. Udah tadi sadis. Oh ya. Oh, aku tahu. Yang kayak lo nonton film terus kayak berasa naik roller coaster. Nah, Iya, Pusaka. very intense. Iya. Iya. Ada Pusaka. Iya. kenapa ada EA-nya? Astagfirullahaladzim. Ya tadi gimana kali? Udah Iya, itu aja. kayaknya aku nggak pernah ngeliat film Indonesia segor ini ya. Jadi yang suka kan dari trailernya kita udah bisa lihat ya gore banget gitu. Parah. Kayak itu nothing, trailernya nothing, nggak ada apa-apanya itu. Masa lo nggak lihat itu Kauli udah effort sampai terbang gitu terus nggak nonton, parah nggak sih? Nggak parah nggak sih? Iya Allah. Iya, kalau nggak nonton rugi, cie. Nggak nonton Harus ya. nonton, harus Iya, harus nonton. nonton sih kayak ya film Indonesia Paling gore. gore. Paling gore so far ya. Gore. Tanggal berapa Kak tayangnya? Tanggal 18 Juli 2024. 2024 ya. Di semua bioskop di Indonesia. Nah Kak, tadi kan kita udah berbicara tentang Pusaka. Untuk next project ini dari kalian sendiri ya, itu next project bakal ada apa? Kalau aku tuh ada series tapi masih belum tahu detailnya. Oke. Kalau dari Kak Ulinya? Aku ada beberapa film yang akan tayang tahun ini kayaknya deh. Oh Iya, iya, kayak tahun horor juga Kak? ini. Horor dan enggak. Ada satu horor, ada satu enggak. Ada beberapa horor dan satu film enggak horor. Kak Uli, Kak saya. Sumpah hari ini kocak banget lagi. Enggak, ini tuh film horor atau film komedi? Yang mana? Dia ketawa-ketawa lagi. Oh iya. Kita harusnya kayak Halo semuanya. Terima kasih Kak Uli, Kak Saila sudah. Enggak serem, enggak serem. Tapi gue tuh kalau ngeliat lo inget apa coba? Ingat apa? Oh, belum. Nobita. Iya. Kayak Nobita. Ya untung dong dapetnya si Suka. Oh iya, Iya, benar. Iya. Gila. Lucu tahu Nobita. Lu mirip tau masih suka. Pasangan dong. Makasih ya. Baik, makasih Kak Uli, Kak Sama-sama. Sahila udah mau Makasih. datang ke studio kami. Semoga tidak kapok-kapok ya. Semoga ada next project Aduh, kapok bareng. banget lagi gue. Namanya aja salah gak sih kita ya? Maaf ya Kak, Uli ya. sumpah grogi Kak, sumpah aku ketemu dua idola. Ya, bisa aja lo. Say. Beneran ini Perse. nggak ngejilat Kak, ini asli real, no fake. Oke, Smart Viewers kayak gitu aja kurang lebih. Mbak, thank you ya sekali lagi ya. Kakak, ulang lagi. Oh iya, Take 2. Take 2. Kak, thank you ya sekali lagi ya. Sama-sama, Oke. terima kasih. Thank you for having us. Oke, Smart Viewers, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. See you on the next video. Bye-bye. Bye.